Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Din Ramadhani dengan NIM 1916010032. Pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester Kemang Sentralan mengenai KRIS. Oke, langsung saja. Tugas UAS Kemang Sentralan tentang KRIS, Quick Response Code Indonesia Standar. Apa itu KRIS? KRIS, Quick Response Code Indonesia Standar, adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang dikenal dengan ASI. Lambang KRIS itu yaitu unggul, yang mana artinya universal, gampang, untung, dan langsung. Setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP yang menggunakan sistem QR Code diharuskan untuk menggunakan KRIS. Hal ini diatur dalam PADG nomor 21/18/2019 tentang standar internasional KRIS untuk pembayaran. Hal ini diharapkan agar penjual dan pembeli mudah dan meminimalisir kecurangan dalam melakukan transaksi. Keunggulan KRIS: pertama, transaksi mudah. Dengan menggunakan KRIS, Anda bisa dengan mudah melakukan pindai pada suatu QR Code. Yang kedua, transaksi cepat. Dengan menggunakan KRIS, Anda tidak lagi membutuhkan waktu untuk menunggu kasir mengembalikan uang. Yang ketiga yaitu mencegah uang palsu beredar. Pengguna tidak perlu menggunakan uang dalam bentuk fisik, hanya perlu menempelkan telepon pintarnya pada KRIS yang tersedia. Yang keempat yaitu alternatif pembayaran yang beragam. Menyediakan berbagai alternatif dan opsi pembayaran sehingga Anda bisa menggunakan berbagai macam aplikasi pembayaran apapun yang sudah mendapat izin di Indonesia. Yang kelima, praktis dipantau dan analisis. Yang keenam, kemudahan mendaftar menjadi merchant. Jika sebelumnya mengharuskan Anda untuk mengunjungi satu persatu bank e-wallet berbeda, dengan KRIS Anda tidak perlu melakukan hal tersebut. Anda cukup dengan mendaftarkan KRIS dan toko Anda akan otomatis bisa menerima pembayaran dari mana saja. Manfaat KRIS: pertama, dari pemerintah, terdatanya jumlah pelaku UMKM. Yang kedua, sumber data baru untuk mendukung formulasi kebijakan lebih tepat. Yang ketiga, salah satu jalan pembayaran retribusi dan pajak yang efisien. Yang keempat, salah satu jalan implementasi Mendagri tentang elektronikasi Pemda. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi lapisan bawah. Yang keenam, persiapan untuk ke ekonomi keuangan digital atau smart city. Selanjutnya, dari segi penyelenggara, pertama, ikut tren digital retail payment. Yang kedua, market baru untuk menawarkan produk finansial lainnya. Yang ketiga, data transaksi untuk credit profile dan penawaran pembiayaan ke merchant. Yang keempat, menjaga loyalitas nasabah. Selanjutnya, manfaat KRIS berdasarkan merchant, membantu pengelolaan usaha dari sisi pembayaran yang lebih efisien dan berdampak positif pada berbagai hal. Dan bagi merchant mikro, merchant diskon rate 0% sampai dengan September 2020. Manfaat KRIS bagi masyarakat yaitu alternatif pembayaran kekinian, pengeluaran tercatat aman, cepat, nyaman, efisien, dan juga gratis. Batasan dan biaya transaksi. Batasan nominal untuk transaksi menggunakan KRIS maksimal sebesar Rp2 juta sesuai dalam aturan pelaksanaannya. Terus ada ketentuan KRIS. KRIS mengakomodir dua model penggunaan QR Code pembayaran, yaitu Merchant Present Mode, yang kedua Customer Present Mode. Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar KRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional. Cara menggunakan KRIS: pertama, pilih dan buka aplikasi pembayaran yang kita inginkan. Yang kedua, scan kode KRIS dan periksa nama merchantnya. Yang ketiga, isi nominal dan bayar.
Para pihak dalam pemrosesan transaksi kris. Para pihak dalam pemrosesan transaksi kris terdiri atas penyelenggara jasa pembayaran atau yang disebut dengan PJSP. Yang kedua ada lembaga switching. Yang ketiga ada merchant aggregator dan pengelola National Merchant Repository. Sumber dana transaksi kris. Transaksi kris menggunakan sumber dana berupa simpanan dan atau instrumen kartu debit, kartu kredit dan atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan suspek. Jenis pembayaran menggunakan kris. Pertama ada Merchant Present Mode atau MPM yang statis. Paling mudah merchant cukup memajang satu stiker atau print out kris dan gratis. Pengguna hanya melakukan scan, memasukkan nominal, masukkan PIN dan klik bayar. Selanjutnya ada Merchant Mode MPM yang dinamis. QR dikeluarkan melalui satu device seperti desain IDC atau smartphone dan gratis. Merchant harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu. Kemudian pelanggan melakukan scan kris yang tampil atau tercetak. Seperti gambar yang di atas kita bisa lihat satu persatu. Lalu yang terakhir ada Customer Present Mode atau CPM sedang dalam tahap uji coba. Pelanggan cukup menunjukkan kris yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di-scan oleh merchant. Kris CPM lebih ditunjukkan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir, dan retail modern. Cara menjadi pengguna dan merchant kris. Kalau sebagai merchantnya apabila belum memiliki akun, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP. Yang kedua, lengkapi data usaha dan dokumen yang diminta oleh PJSP. Yang ketiga, tunggu proses verifikasi pembuatan merchant ID. Yang keempat, PJSP akan mengirim stiker kris. Yang kelima, install aplikasi sebagai merchant kris. Yang terakhir, PJSP melakukan edukasi kepada merchant mengenai tata cara menerima pembayaran. Cara menjadi pengguna merchant sebagai penggunanya, apabila belum memiliki account, maka Anda harus registrasi terlebih dahulu, mengunduh aplikasi salah satu PJSP berizin kris yang terdaftar. Yang kedua, lakukan registrasi sesuai prosedur PJSP. Yang ketiga, isi saldo pada akun Anda. Yang keempat, gunakan melakukan pembayaran pada merchant kris sesuai petunjuk di aplikasi. Yang kelima yaitu buka aplikasi, cari ikon scan atau gambar QR atau pay, scan kris merchant, masukkan nominal, masukkan PIN, klik bayar, lihat notifikasinya. Bagaimana mengetahui apakah kris aman untuk di-scan? Nah, jadi konsumen harus membudayakan untuk menggunakan pembayaran QR dan memverifikasi keakutannya terlebih dahulu setiap pembayaran. Nah, saat mendownload aplikasi pembayaran menggunakan kris, konsumen hanya boleh menggunakan aplikasi PJSP yang authorizer sesuai petunjuk masing-masing PJSP. Nah, sekian dari